Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Venika Puspitaningrum dengan NPM 2140701092. Saya dari kelas peternakan B. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video. Video ini merupakan pemenuhan tugas yang diberikan oleh Bapak Bayu mengenai tugas studi kasus, yaitu pada suatu perusahaan peternakan yang bergerak dalam bidang pakan, ternak ingin meningkatkan keuntungan dengan membuat silase. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai apa itu silase, cara pembuatan silase, bakteri apa saja yang bisa digunakan dalam pembuatan silase, cara pemberian silase pada ternak, dan hasil penelitian silase pada ternak ruminansia berdasarkan jurnal. Langsung saja, pokok bahasan pertama akan saya bahas. Pertama yaitu ada pengertian silase. Silase merupakan hijauan pakan yang diawetkan atau diolah secara fermentasi pada suasana anaerob dengan pembentukan atau penambahan asam. Dalam pengertian lain, silase merupakan awetan segar yang disimpan dalam silo, sebuah tempat yang tertutup rapat dan kedap udara pada kondisi anaerob. Pada suasana anaerob tersebut akan mempercepat pertumbuhan bakteri anaerob untuk pembentukan asam. Asam yang terbentuk adalah asam organik, yaitu asam laktat. Tujuan dari pembuatan silase adalah untuk meningkatkan kualitas hijauan pakan ternak melalui peningkatan gizi dan daya cerna, meningkatkan daya tahan penyimpanan, menanggulangi kebutuhan hijauan pakan pada saat musim tertentu, dan memanfaatkan hasil limbah pertanian dan perkebunan. Silase diharapkan dapat mengatasi permasalahan kekurangan hijauan segar, terutama di musim kemarau, sehingga dapat memperbaiki produktivitas ternak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan silase. Langkah pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Bahan yang digunakan diambil contoh adalah rumput gajah atau hijauan sebagai bahan silase. Kemudian ada tetes tebu atau molasses sebanyak 3% dari bahan silase. Kemudian ada dedak halus, bisa juga diganti dengan onggok, bungkil kopra, atau ampas tahu sebanyak 5%. Kemudian ada menir, sebanyak 3,5% dari bahan silase dan sumber mineral, yaitu air dan silo atau tong plastik untuk menyimpan silase. Langkah kedua yaitu potong rumput gajah dengan ukuran 5-10 cm dengan menggunakan parang atau dengan menggunakan mesin chopper. Ketiga, mixing atau pencampuran dalam kondisi basah. Campurkan rumput yang sudah dipotong kecil dengan tetes tebu atau molasses, dedak, menir, dan air sesuai jumlah hingga menjadi satu campuran. Keempat, bahan pakan ternak tersebut dimasukkan ke dalam tong atau silo dan sekaligus dipadatkan sehingga tidak ada rongga udara. Kelima, bahan pakan ternak dimasukkan sampai melebihi permukaan silo untuk menjaga kemungkinan terjadinya penyusutan isi dari silo dan tidak ada ruang kosong antara tutup silo dan permukaan pakan paling atas. Kemudian keenam ada setelah pakan hijauan dimasukkan semua ke dalam silo, kemudian diberikan lembaran plastik dan ditutup rapat dan diberi pemberat seperti batu atau kantong plastik yang diisi dengan tanah. Kemudian langkah ketujuh ada disimpan selama 6-8 minggu tergantung kandungan karbohidrat mudah larut dalam silase tersebut. Semakin tinggi kandungan karbohidrat mudah larutnya, maka semakin cepat proses
ensilasenya. Penyimpanan secara anaerob dilakukan pada suhu ruang, kisaran suhu 26 sampai 29 derajat Celcius dan tidak tembus cahaya. Kemudian langkah terakhir setelah silase atau ransum komplit ini jadi, tutup silo dibuka. Proses ini merupakan juga disebut dengan proses pemanenan. Sebelum diberikan kepada ternak ruminansia, silase harus diangin-anginkan setengah sampai 1 jam terlebih dahulu. Dikarenakan untuk menghilangkan bau, misalnya bau amoniak, jadi harus dihilangkan terlebih dahulu agar ternak mau memakan silase yang diberikan. Kemudian di sini saya akan membahas bakteri yang bisa digunakan dalam pembuatan silase. Proses fermentasi bisa terjadi karena adanya bakteri pembentukan asam laktat. Asam laktat akan terus diproduksi hingga tercapai pH yang rendah, yaitu pH kurang dari 5, yang tidak memungkinkan bakteri beraktivitas lagi dan tidak ada lagi perubahan. Keadaan inilah yang disebut keadaan terfermentasi, di mana bahan dalam keadaan tetap atau awet pada kondisi anaerob, silase dapat disimpan bertahun-tahun. Contoh bakteri asam laktat diantaranya adalah Streptococcus thermophilus, Streptococcus lactis, Lactobacillus lactis, Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus plantarum, Plagiocus pentosomonas, Lactobacillus bulgaricus. Selanjutnya ada cara pemberian silase pada ternak. Ada beberapa ternak yang harus beradaptasi dengan silase. Ada juga ternak yang langsung suka dengan silase. Untuk ternak yang tidak suka dengan silase, pemberian silase diberikan dengan cara sedikit demi sedikit. Diberikannya dengan dicampur terlebih dahulu dengan hijauan yang biasa dimakan oleh ternak tersebut. Hal ini agar ternak tidak kaget dan mampu beradaptasi dengan rasa silase yang asam. Apabila diberikan kepada ternak terlalu banyak akan menyebabkan asam di dalam lambung sehingga menyebabkan asidosis pada ternak. Jadi harus bertahap pemberiannya, jangan langsung agar ternak mampu beradaptasi. Setelah ternak bisa beradaptasi dengan silase, lama-lama ternak bisa hanya memakan silase saja tanpa dicampur dengan hijauan lagi. Silase biasanya digunakan untuk penggemukan atau pembesaran. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai hasil penelitian silase pada ternak ruminansia. Di sini saya mengambil contoh pengaruh pemberian pakan tambahan berupa silase atau complete feed terhadap peningkatan produksi susu dan mengatasi sindrom kawin berulang atau SKB pada sapi Friesian Holstein. Hasil penelitian ini dilakukan oleh Suherni Susilowati et al. Tahun 2020. Bisa dilihat ini tabelnya. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Suherni Susilowati et al. Tahun 2020 menggunakan sapi perah Friesian Holstein atau FH sehat, sedang masa laktasi, sudah pernah melahirkan, sedang tidak bunting, sekaligus birahi normal dan teratur. Namun telah diinseminasi buatan lebih dari 3 kali, tidak menghasilkan kebuntingan. Sapi-sapi tersebut berumur 4-8 tahun, memiliki paritas 2-5, bobot badan 400-450 kg, dan skor kondisi tubuh atau body condition score BSC 4-6 pada skala 1-9. 30 ekor sapi perah yang memenuhi kriteria tersebut dibagi secara acak menjadi 3 kelompok. Kelompok kontrol atau P0 diberi pakan seperti biasanya masyarakat setempat, yaitu rumput gajah atau hijauan, 30-40 kg per ekor per hari, dan konsentrat dengan kadar protein kasar 16-18% sebanyak 3-4 kg per ekor per hari.
kelompok P1 diberikan pakan silase atau complete feed secara bergantian setiap hari sebanyak 8-10 kg per ekor per hari. Sedangkan P2 diberi pakan silase atau complete feed secara bergantian setiap hari sebanyak 8-10 kg per ekor per hari dan growth promoter dengan dosis 10 ml per ekor per hari. Perhitungan S per C dan produksi susu dilakukan setelah 6 bulan perlakuan. Produksi susu atau L per hari didasarkan pada catatan peternak, sedangkan nilai S per C dihitung berdasarkan catatan inseminator setempat. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan yaitu pemberian pakan tambahan berupa silase atau complete feed secara bergantian setiap hari 8-10 kg per ekor per hari atau dikombinasi dengan growth promoter 10 ml per ekor per hari mampu menurunkan nilai S per C dan meningkatkan produksi susu. Bisa dilihat pada tabel 1 yang tadi saya tampilkan. Pada kelompok P0 atau P kontrol terdapat 3 kasus sindrom kawin berulang atau SKB sapi perah ambruk yang didiagnosis sebagai hipokalsemia. Sedangkan pada kelompok P1 dan P2 tidak terdapat kasus tersebut. Jadi kesimpulannya, pemberian pakan silase dapat mengatasi sindrom kawin berulang atau SKB dan meningkatkan produksi susu. Hal ini karena silase atau complete feed dan growth promoter merupakan bahan pakan yang termasuk lebih mudah dicerna daripada rumput tanpa diolah terlebih dahulu. Sebagian besar pencernaan dan penyerapan nutrisi terjadi di usus halus. Enzim di usus halus memecah molekul nutrisi yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Karbohidrat dipecah menjadi gula sederhana atau monosakarida. Lemak menjadi asam lemak dan monogliserida. Asam nukleat menjadi nukleotida dan protein menjadi asam amino. Nutrisi tersebut diolah menjadi substituen susu dan dalam kelenjar susu. Pemberian pakan silase atau complete feed secara bergantian setiap hari sebanyak 8-10 kg per ekor per hari tanpa penambahan P1 atau dengan penambahan P2 growth promoter dengan dosis 10 ml per ekor per hari ternyata mampu meningkatkan produksi susu harian. Produksi susu harian pada kelompok perlakuan P1 dan P2 berturut-turut yaitu 14,20 kurang lebih 1,40 dan 14,60 kurang lebih 1/43 L per hari. Masing-masing lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol atau P0 dengan produksi susu 8,30 kurang lebih 1,08 liter per hari. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada tugas mata kuliah mikrobiologi yang diberikan oleh Pak Bayu. Sebelumnya saya memohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.